tiap bayi yang lahir, siapapun orang tuanya, ya, itu dibekali dengan kejeniusan yang sama persis, mau lahir dari rahimnya istri presiden ataupun lahir dari orang tua yang melahirkannya di kolong jembatan, itu diberikan sama Tuhan kejeniusan yang sama persis, yaitu 1 triliun sel otak atau neuron. Cak Ganda, sing penting wani. Halo Pak Ganda. Siap Pak Jumala. Militer. Militer ya. Pak Ganda. Gimana Pak? Gimana? Nah ini pembicara top kita yang sudah sering duduk di sini. Boleh ke sini ya. Kita undang lagi karena ada sesuatu Pak. Apa nih Pak? Apa bagi apa beliau nih? Buku ini itu sudah FYP, ini sudah viral di TikTok ya. Judulnya apa itu? Judulnya adalah Menjadi Pelajar Unggul. Menjadi Pelajar Unggul. Iya, meraih sukses berbasis potensi. Lagi. Meraih proses. Jadi di sekolah itu sekarang ini kan banyak orang tua yang kepengen anaknya ranking 1. Berarti kan semua pelajaran harus dikuasai Pak. Oh iya kan. Tetapi ada wacana baru yang memang sedang berkembang, gak perlu menguasai semuanya, tapi kuasai saja satu yang dia punya potensi. Bukan berarti yang lain tidak berguna, tetap berguna. Tetapi ojo dipaksa menguasai kabeh. Jadi pro kontra. Jadi pro kontra ya. Ya videonya yang nonton sudah 230.000 lebih. Wis. Makanya kita undang secara khusus ya. Di TikToknya Jumala Multazam ya. Tapi nanti ini akan dibahas. Dan yang kepingin mendapatkan bukunya juga di TikToknya Cak Ganda ya. Iya. Akan kita bahas, langsung kita undang penulisnya. Penulisnya ini adalah salah satu bukunya itu dapat penghargaan dari Pak Presiden Jokowi. The Slanguage ya. Dapat penghargaan dari Presiden Jokowi. Slanguage ya? Iya, memang bukunya top dan salah satunya ini. Slang gruper itu ya? Super ya, terbukti memang FYP di TikTok. Nah, nanti dilihat aja di TikToknya Cak Ganda ya, Cak Ganda. Oke, kita langsung panggil ya. Beliau adalah Bapak Edi Susanto. Yeah, luar biasa. Salaman itu semangat ya. Semangat ya. Iya, wah, mantep. Ya. Pak Pak Edi. Pak Jumala. Siapa dulu Pak? Siapa? Terima kasih Pak Jumala, Pak Ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang cukup cerah di Semarang ini. Ya. Cak Ganda, kita pahami semua bahwa yang namanya pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, ya, karena pendidikan itu besar dan berat. Jadi kita pun sekecil apapun itu coba mengambil peran, mengambil tanggung jawab. Demikian pula pendidikan itu tidak hanya sebatas peran di sekolahan atau guru, ya. Nah ini Pak Jumala sama Pak Ganda lewat podcast Cak Ganda ini juga ngambil peran. Bagaimana, ya, walaupun sedikit, walaupun kecil, mengedukasi masyarakat agar anaknya menjadi pelajar unggul. Yuk nanti coba kita bahas bareng-bareng kira-kira bagaimana sih anak kita itu ya walaupun ranking 1 atau ranking 2 dari bawah bisa menjadi unggul di masyarakat nanti. Itu Pak Jumala. Oke, luar biasa. Pak Edi, seperti tadi yang saya sudah sampaikan ke pemirsa bersama Pak Ganda ya. Jadi buku Bapak ini sedang viral sekarang. Oh, alhamdulillah ya. Ya. Ini terbitan keberapa nih Pak? Maksudnya cetakan keberapa? Ini mungkin baru cetakan pertama ya. Dan mungkin setelah ini akan dicetak ulang. Amin. Jadi permintaan masih terus naik ya. Terus kemudian videonya sudah. Maksudnya ini judul baru ya dari buku yang terbaru juga ya. Ini buku kalau tidak salah buku 8 Pak dari 16. Oh ini tengah-tengah. 8 ya. Wah, dari 16 buku loh. Buat kendel ya. Ini yang terbaru ini lanjutannya ini. Ya, nah ini. Lah kakaknya lagi nih. Ini terakhir ya. Bukan ini terus ini. Ini 3 buku tentang pendidikan semua. Ya, ini menjadi pelajar unggul ya. Wah. Tadi gimana? Potensi. Gimana Pak Jumala tadi? Ya. Jadi permintaan masih terus Pak. Alhamdulillah. Terus ya. video juga masih terus naik makin luas ya. Alhamdulillah ya. FYP-nya makin viral. Nah oleh karena itu Bapak secara khusus memang dimohon untuk bisa membahas sebetulnya
nafasnya apa buku ini? Iya. Apa sih misi dari Iya. yang Bapak ingin sampaikan di dalam buku ini? Silakan Pak. Oke, good. Terima kasih Pak Jumala. Ya, jadi setiap bayi yang lahir, siapapun orang tuanya, ya, itu dibekali dengan kejeniusan yang sama persis. Mau lahir dari rahimnya istri presiden ataupun lahir dari orang tua yang melahirkannya di kolong jembatan, itu diberikan sama Tuhan kejeniusan yang sama persis, yaitu 1 triliun sel otak atau neuron. Ya, komposisinya ada 100 miliar neuron aktif dan 900 miliar neuron pendukung. Cuma keunggulannya itu dari bayi-bayi yang dilahirkan sama jeniusnya tadi, sebenarnya Pak Ganda, Pak Jumala saya sama jeniusnya dengan Einstein. Sebenarnya jenius juga ya? Jenius juga sama jeniusnya dengan Einstein. Tetapi Gitu ya? iya, kenapa kok Einstein bisa munculkan 2%, kita masih kurang dari 2% tadi. Jadi kalau dibilang sama jeniusnya, tetapi keunggulannya itu kita belum muncul atau belum optimal munculnya. Nah, ini bagaimana ya pelajar-pelajar khususnya di Indonesia itu keunggulannya itu bisa muncul. Kalau jenius iya, unggulnya belum tentu harus dimunculkan. Iya. Ya, sehingga kalau setiap orang lahir jenius iya, karena dilihat dari komposisi neuronnya, tapi unggulnya belum tentu, karena unggulnya itu diciptakan. Ya artinya kan jeniusnya itu potensi toh. Potensi, betul. Iya. Oke. Sama seperti deposito rezeki Hairul Tanjung sama Pak Ganda sama persis, nggak ada bedanya Pak. Nah, cuma pencairannya itu Hairul Tanjung sudah dicairkan banyak, Pak Ganda masih sedikit yang dicairkan, kan begitu. Potensinya sama, potensi kayaknya. Ternyata Tuhan adil loh, ya, mengrealisasinya itu. Oke. Nah, buku ini bagaimana untuk memunculkan kejeniusan para pelajar di Indonesia dari TK sampai SMA melalui tangan orang tua. Kalau guru sih sudah di sekolah melalui tangan orang tua. Nah, kalau orang tua punya referensi bagus, kalau belum punya referensi bisa ini ya Pak Ganda ya, Pak Jumala bisa memulai dari sini. Iya, oke. Untuk referensi. Nah, formulanya begini, ya kita sebut sebagai pelajar unggul itu kalau satu, ya komponen pertama adalah memiliki karakter yang agung. Apa itu maksudnya? Karakter agung. Nanti yang kedua harus memiliki kompetensi yang ulung. Jadi nggak cukup kompetensi, perlu karakter aja kurang, harus ada kompetensi yang ulung. Ulung itu berarti ahli pakar. Ulung sih ya, ulung gitu kan. Ya kalau pelaut ulung berarti Popeye kan begitu ya. Terkalahkan. Ulung ya. Bahkan sebenarnya kalah tuh dengan nenek moyang kita ya, pelaut itu ya, cuma terkenalnya ke Popeye gitu ya. Oke. Jadi karakter yang agung. Karakter agung itu bisa berupa karakter internal, bisa berupa karakter eksternal. Kalau karakter internal itu berarti yang berhubungan dengan ya sikap terhadap diri sendiri. Misalnya apa? Sikap pantang menyerah. Ya, jadi kalau belum bisa, belum berhasil itu nggak cengeng, nggak lebay, dia akan berusaha lagi dengan lebih baik, berusaha lagi dengan lebih baik. Itu sikap, itu karakter. Itu dengan diri sendiri, ataupun karakter yang kaitannya eksternal. Ya, sikap yang berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, misalnya memberikan respect, memberikan penghormatan, toleransi dan sebagainya. Ini sikap. Ini 50% dari komponen untuk bisa menjadi unggul. Yes. Jadi harus punya karakter yang agung. Karakter itu bisa internal, eksternal. Betul. Pak Edi sebentar sebelum dilanjutkan, dibahas nggak itu di dalam buku ini? Dibahas. Oke. Ya. Terus berikutnya adalah memiliki kompetensi yang ulung. Ya, kompetensi itu sering digembar-gemborkan, yang sering diasah di sekolah adalah hard skill. Ya, jadi kemampuan teknis, ya, teknis macam-macam, kaitannya dengan IT bisa, kaitannya dengan kedokteran juga bisa, kaitannya dengan montir bisa. Itu biasanya itu kemampuan teknis itu SMK jagonya tuh. Kemampuan teknis tuh SMK mau tata boga, tata busana dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang non teknis, yaitu soft skill. Nah, ini biasanya didapatkan di luar sekolah, baik di organisasi ekstra maupun ikut kursus ataupun terlibat magang di masyarakat. Ya, misalnya kepemimpinan, ya, kemudian public speaking. Nah, itu juga penting sekali. Kenapa? Karena banyak kemampuan teknis yang tidak dibarengi dengan soft skill tadi, akhirnya hanya menjadi tukang dan buruh, karena nggak bisa mimpin tim. Karena nggak bisa menginspirasi, nggak bisa memotivasi, tertek kalau bicara di depan anak buah. Akhirnya lebih baik jadi anak buah daripada bapak buah harus ngomong.
Nah, Oke. jadi tadi ya agar keunggulan anak kita yang memang sudah dilahirkan jenius, nggak ada bayi dilahirkan maaf bodoh, itu nggak ada bayi dilahirkan jenius. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, yang menyebabkan kejeniusan tadi tidak muncul alias dalam tanda kutip maaf bodoh itu orang tua dan gurunya yang gagal memunculkan. Nggak ada dasarnya anak bodoh, nggak ada dasarnya semua anak jenius. Karena jumlah sel otaknya itu yang sama persis. Nah, cuma orang jenius itu tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah sel otak atau neuron, tapi sambungan antar sel otak. Nah, antar sel otak itu membentuk sambungan ketika terjadi proses pembelajaran. Ketika kita melakukan kesalahan, mengambil pelajaran, oh ternyata begini, oh ternyata begitu, terjadi sambungan. Kita mengunjungi tempat baru, terjadi sambungan, sehingga besoknya lagi itu kita bisa hafal tempat itu, terjadi sambungan. Kalau lupa ya lupa dikit, tapi masih ingat-ingat dikit gitu Pak ya. Nah, itu terjadi koneksi antar neuron namanya dendrit. Wah, itu nanti dibahas di biologi itu komplit di situ ya. Jadi tadi intinya setiap bayi yang lahir adalah jenius, tinggal tugas orang tua, guru dan masyarakat kita membentuk sambungan antar sel otak tadi agar kejeniusan tadi itu bisa muncul. Ya, caranya tadi ya karakternya harus agung, kemudian kompetensinya harus ulung. Oke. Luar biasa. Yes. Terus ini Pak, judulnya ini loh Pak. Iya. Menjadi pelajar unggul tadi sudah dijelaskan. Iya. Meraih sukses berbasis potensi. Iya. Gimana ini penjelasannya? Oke, good ya. Jadi kalau misalnya Pak Ganda, Pak Jumala, kita naik bis. Kalau salah jurusan kita sadar itu tinggal tepuk saja. Pak kondektur, maaf saya turun. Kenapa? Salah jurusan. Nah, tapi kalau udah sekolah, kerja salah jurusan, itu efeknya tidak semudah kita naik bis salah jurusan. Oke. Milih istri salah itu juga repot. Ya, gitu ya. Iya, makanya potensi harus dikenali ya. Kenapa? Karena ini jurusannya jurusan kehidupan, bukan jurusan kepeterongan apa ke Johar gitu kan. Gak apa, tepuk aja Pak. Berhenti, saya salah jurusan gitu. Nah, ini. Nah, kenapa harus berbasis potensi? Nah, tadi untuk bisa mewujudkan keunggulan tadi harus dipahami satu ya. Ada tiga nanti harus dipahami. Satu, potensi anak kita itu apa? Potensi berarti akhirnya si, kedua si, berikutnya adalah visinya. Visi. Oh, ada 3 C ya? Ada 3 C. Potensi, visi, berikutnya aksi. Yes. Itu kayaknya kalau 1 jam sekarang itu cukupnya potensi saja. Visinya bisa disimpan, aksinya bisa disimpan. Bertahap dong. Iya. Sesuai dulu coba potensi. Kita masuk ke potensi dulu. Sebentar. Ya, ini gambar besarnya dulu. Iya. Iki isinya apa, Pak? Isinya tadi potensi, visi sama aksi. Jadi 3 itu sekaligus isinya buku ini ya. Betul. Iya. Potensi, visi, aksi. Iya. Berarti buku ini menjelaskan bagaimana kita mengenali potensi anak, betul nggak? Betul, potensi diri anak, betul. Terus buku ini juga mengajarkan bagaimana membuat visi, betul? Betul, bagaimana anak bisa merumuskan visinya setelah tahu potensinya. Oke, terus bagaimana anak itu agar termotivasi untuk membuat aksi menuju ke visinya. Betul. Bagaimana nanti visi tadi bisa terrealisasi. Iya. Tiga sisi, 3 dimensi kan? 3 sisi ya, potensi, visi, aksi. dan aksi. Yes. Oke, monggo sekarang potensi. Yes, oke. Ya. Jadi kalau ditanya siapa Anda? Biasanya jawabnya nama. Nama ya. Kemudian kalau Pak Ganda ngaca, ini ganda toh. Nah, apakah ganda cuma sebatas itu? Tidak. Tapi sebenarnya kalau ditanya siapa Anda, jawabannya adalah bagaimana potensi Anda? Siapa Anda yang sesungguhnya? Apa yang bisa Anda kandung? Nah, jadi potensi kita itu tidak terukur, Pak. Saking luasnya. Potensinya. Hanya kita melakukan pembatasan saja untuk memberikan sebuah fokus. Pengelompokan. Yes. Pembatasan. Misalnya kalau dulu ini waktu remaja hebat di sini, ya silakan dikembangkan. Kemudian ternyata pilihan karirnya beda lagi, bisa dikembangkan. Nanti setelah pensiun juga menemukan kehidupan baru, bidang baru juga bisa karena potensinya begitu luasnya. Nah, sehingga tadinya orang teknik terus sekarang bicara soal motivasi ya. Bisa aja seperti itu. Pensiun jadi motivasi. bisa ya ini bisa ya alih bidang gitu. Tidak masalah, potensi mendukung kok. Jadi potensi itu ya seperti benih. Gitu. Ketika benih itu ditanamkan kepada tanah yang subur, dia akan tumbuh menjadi sebuah tanaman. Ketika ditanam di tanah yang tandus, potensi itu tidak akan muncul.
gitu. Nah, sama seperti misalkan ya dua bayi kembar, ya, yang satu ikut Krisdayanti, satu ikut Krisjon. Padahal bayi kembar dilahirkan dari rahim yang sama loh, jedot gitu orang tuanya sama. Ya. Yang satu ikut Krisdayanti, satu ikut Krisjon. Terus meleset tentang Krisjon ini. Iya. Coba yang Krisdayanti, yang bayi dibesarkan Krisdayanti itu sering mendengarkan Krisdayanti nyanyi, sering melihat Krisdayanti nyanyi. Akhirnya apa? Kecerdasan musikalnya terasa dengan baik, dia pandai menyanyi. Nah, si bayi satunya lagi, kembarannya itu sering lihat Krisjon bertarung, berlatih, ya jadi petinju. Padahal dari rahim yang sama. Nah, itu potensi, gitu, ya. Sama-sama punya potensi, cuma tanah mana yang akan menumbuhkan potensi tersebut. Ya, Krisdayanti atau Krisjon. Sama, kita juga nggak bisa memeringkat Krisdayanti sama dengan Krisjon, nggak bisa. Kalau disuruh nyanyi, Krisdayanti pasti jenius, Krisjon idiot. Tapi dibalik suruh tinju, Krisdayanti jadi idiot, Krisjonnya yang jadi jenius. Nah, itu kadang rankingisasi itu nggak bagusnya seperti itu. Rankingisasi itu nggak bagusnya seperti itu. Nggak bagusnya seperti itu maksudnya apa nih? Nggak bagusnya artinya ya setiap anak itu punya bidang keahlian masing-masing, tapi disamakan, gitu loh. Penting ya, para guru, para pendidik. Orang itu mempunyai potensinya masing-masing, ya toh? Iya. Terus disamaratakan di ranking. Nggak bisa. Lah yang kasihan adalah ketika ada ranking terbang. Iwake ra iso mesti orang. Betul. Stres. Pasti stres dia. Kecuali ikan terbang Indosiar ya. Ada ikan terbang ada. Tapi kan dari sekian jenis juta ikan hanya satu ikan terbang. Lah iya gitu loh, Pak. Nah, yang repot gini, Pak ya. Jadi di Rimba Belantara itu ada sekolah. Gitu. Sekolah itu pelajarannya komplit, Pak. Ada belajar berenang, belajar memanjat pohon, terbang dan berlari. Gitu. Diberikan semua, gitu, Pak. Itu kan nyiksa sih, Pak. Nyiksanya gimana? Kalau misalkan ya namanya kera diajari untuk apa? Terbang. Ya dia tidak menikmati. Pada saat diuji terbang dia stres jatuh-jatuh terus. Yang menikmati dapat ranking satu Elang. Demikian pula Elang disuruh berenang, diajarin berenang, ya stres dia. Yang jago adalah lumba-lumba. Nah, oleh karena itu rankingisasi itu ya di situ berbahayanya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyamakan objek yang mau kita ranking. Kalau robot bisa. Robot bisa. Handphone keluaran itu, sekarang itu pun kalau robotnya sejenis, robotnya beda ya tidak bisa juga kan. Nah ya, jadi kalau mau melakukan rankingisasi itu harus benar-benar ya apa yang di ranking itu harus sama persis. Contohnya apa? Olimpiade, lomba lari cepat-cepatan itu standarnya dibikin sama semua. Itu ya bisa. Ya, kemudian lomba gulat kuat-kuatan itu juga bisa, silakan di ranking. Karena potensinya sama semua. Sama semua. Itu ada yang emas, ada yang perak, ada yang perunggu nantinya seperti itu. Nah, kembali ke formula pertama untuk menjadi pelajar unggul itu potensi. Kita batasi saja bahwa potensi kita itu ya yang akan kita fokuskan yang pertama adalah kecerdasan dominan kita. Kecerdasan dominan. Yes, itu menjadi kekuatan kita ya. Jadi nanti harus paham kecerdasan dominanku apa, kekuatanku apa. Jadi Pak Jumala tadi tepat sekali, saya tidak perlu cerdas di semua bidang, saya cukup cerdas di satu bidang atau di dua bidang saja. Ya, jadi kayak saya misalkan di rumah ya, di rumah itu ada motor, ada mobil rusak, aku nggak perlu dandanin itu, panggilkan mekanik. Gitu. Ada si rusak, panggilkan mekanik gitu. Kenapa? Itu mereka yang sudah senang dan enjoy di situ, silakan aja biar dapat rezeki. Ya. Tapi kalau misalnya ya ada bidang lain yang saya kuasai, ya misalnya mau jualan tak lakukan sendiri aja kalau nilainya besar gitu kan. Mau nulis saya lakukan sendiri aja. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama itu harus kita pahami kecerdasan dominan kita. Kok disebut kecerdasan dominan? Karena kecerdasan itu multi, bukan single. Multiple intelligence. Jadi Profesor Dr. Howard Gardner, psikolog dari Amerika, sudah menemukan ada minimal 8 jenis kecerdasan. Ada minimal 8 jenis kecerdasan di dalam satu orang. Betul. Itu pun bukan berarti cuma mentok di 8.
Oh, masih bisa Ya. dikembangkan. Masih ada yang lain yang belum diberi nama. Iya, Oh, iya, gitu. iya. Seperti contoh mata kita itu bisa mengenali jutaan warna, bisa mengenali jutaan warna. Iya, iya. Tetapi yang baru dikasih nama warna cuma 12. Oh, gitu ya. Iya, sangkan nggak bisa ngasih warna, kadang merah kejujuan, merah kekuning-kuningan, Iya, merah iya, kebiru-biruan. iya, iya, Itu iya. kita bisa mengenali mata kita. Iya, iya, iya. Tapi baru diberi nama paling 12 atau berapa. Iya, iya. Sama kecerdasan juga begitu. Baru ditemukan, diketahui atau diberi nama 8 Beri tadi. nama 8. Nah, 8 tadi itu mana yang dominan? Ya, apakah di verbal linguistik, kemudian di logis matematis. Di sini ada yang mungkin saya nggak hafal. Ada logis matematis, ada visual spasial, ada musikal, ada kinestetis, ada interpersonal, intrapersonal atau naturalis. Kadang kalau misalnya nggak hafal wajar Pak, kadang bicara bisnis keuangan ini bicara masalah pendidikan juga. Iya, 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 iya. Oke, nah itu bahwa kita itu sebenarnya multi talent itu di situ, Iya, ya. iya. Jadi kita harus pahami dulu Pak, pahami dulu kecerdasan dominan kita itu di mana. Iya, iya, iya. Kalau misalnya kita nggak melakukan analisa atau pengamatan sendiri, ya di sini ada tesnya bisa membantu. Iya, Ya, iya. daripada kita analisa sendiri, ada tes yang bisa membantu. Ya, satu, kita harus pahami kecerdasan kita dominannya itu di mana, karena itu jadi kekuatan kita yang akan menjadikan landasan atau menjadikan acuan kita memilih jurusan, entah di SMA, di perguruan tinggi, dan bisa untuk menentukan karirnya kemana. Itu penting sekali karena masa depan nggak boleh salah jurusan. Kalau naik bis salah jurusan nggak apa-apa. Betul, betul, betul. Itu satu potensi ya, Ya. bagaimana kita harus bisa memahami kecerdasan dominan kita itu apa. Yang kedua, gaya belajar kita itu apa? Apa kita tipe visual yang belajar itu paling baik, paling mudah dengan melihat, Iya. dengan menggunakan indera penglihatan ya, sehingga kita kemas ya pembelajaran kita dalam bentuk video. Kalau nggak mau video ribet, bisa dalam bentuk grafik, Yeah. bisa dalam bentuk gambar, flowchart, diagram alur dan sebagainya. Yeah. Tapi menghindari yang teks-teks tadi karena kita Yeah, tipenya visual, visual. yeah. Kalaupun terpaksa ada teks, berarti di stabilo dikasih warna biar menarik tipe visual. Iya, iya. Oke. Berarti kita asik belajar dengan tipe visual. Kemudian bisa juga kita tidak asik dengan tipe visual, kita susah dengan tipe visual, kita tipenya auditory. Kalau tipe auditory itu belajar butuh teman Pak. Oke. Diskusi ngobrol karena dia menggunakan indera penglihatan. Loh, nggak harus Pak. Iya, kalaupun nggak ada, pakai atau bisa pakai pakai rekaman. MP3. Nah, bisa. Ataupun kalau dia lagi jomblo nggak ada teman, Iya, tipe iya. auditory dia belajarnya dengan cara apa? Membaca keras. Membaca keras. Membaca Jadi dia keras. membaca terus didengarkan lagi. Iya, membaca. Oke, Iya. oke. Bisa diberikan contohnya Pak. Oke, di dalam pelajaran fisika ada ada hukum 3 Newton. Nah, dikerasin. Iya, iya, iya. Kayak masuk lagi ya, Masuk. Iya. Auditori. Kalau jomblo nggak ada Pak. Nggak Iya, ada iya, tanggung iya, jawab. iya, 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 iya. Makanya kadang les manggil guru itu tipe auditori itu terbantu karena ada teman. Oh, Ada Iya, teman iya, yang iya, membacakan, iya, yang iya, apa, iya, jadi iya. dia butuh suara. iya. Nah, kemudian bisa juga tipe yang ketiga. Ini penyebab kenapa Thomas Alva Edison ya sekolah cuma 3 minggu dipulangkan dan Iya. nggak boleh masuk lagi. Untungnya ibunya luar biasa. Oh. Jadi kemarin di TikToknya Pak Jumala saya sampaikan Bu, Thomas Alva Edison itu mematenkan Iya. ya 1003 temuan itu atas nama pribadi itu terbanyak di seluruh dunia. Itu yang bikin dia jenius itu bukan gurunya di sekolahan tapi ibunya. Nah, kenapa gurunya waktu itu gagal membaca kejeniusan Thomas Alva Edison? Karena tipe belajarnya kinestetik. Ya. Jadi yang lain itu duduk diam diri mendengarkan guru, melotot itu Thomas Alva Edison di belakang jumpalitan. Balitan ngono ora arek sorokan ngono glodak. Hah? Jumpalitan itu ada mengganggu tuh. Keluarin aja. Iya, iya. Itu. Tipe kinestetik itu dia belajar dengan melakukan. Ya. Itu. Jadi kalau ada mainan itu dia bongkar-bongkar gitu kan, dia pasang-pasang salah lawan lagi salah lawan, Iya, iya. harus ada gerakan. Kinestetik. Kalau tipe visual dibaca petunjuknya. Iya, iya. A hubungan dengan B hubungan dengan C gitu. Nah, tipe auditori manggil Iya. orang ini gimana nih? Biar dia dengar. Iya. Nah, Thomas Alva Edison ini yang tipe kinestetik ini yang belajar dengan melakukan, tidak Iya. terakomodasi gaya belajarnya. Oke, jadi kayak belajar ada 3 berarti ya? Iya, ya sebenarnya sih banyak juga, cuma kan ini biar memudahkan pembahasan tiga. Oke, ya. Dan memang yang dominan atau yang sering dibicarakan orang itu kan ya 3 Tiga. itu kan. Dan nanti kita punya ketiga-tiganya, cuma dominannya di mana? Oke. Sama 8 kecerdasan kita punya semua, Ya. cuma yang lebih dominan di mana? Yang sering keasah, Iya, iya, iya. yang sering kepake. Ya. Nah, sehingga kita mudah dan hasilnya baik ketika kita melakukan dengan kecerdasan dominan kita. Itu yang kedua, potensi yang kedua ya, gaya belajar tadi kecerdasan dominan, kedua gaya Ya. belajar, ini yang ketiga tipe kepribadian kita.
Oke. Jadi tipe kepribadian kita itu bisa menjadi sebuah tombol motivasi kita. Oke. Potensinya ketemu, kayak belajarnya ketemu, kadang nggak ada motivasi, tidak bisa ngapa-ngapain. Oke. Ya, jadi diam saja. Ya, jadi tipe kepribadian itu banyak yang mengelompokkan. Nah, ini saya kelompokkan menjadi 4 saja. Ya, tipe yang pertama adalah sanguinis. Sanguis. Ya, sanguinis itu orang yang periang. Dia tombol motivasinya adalah dipuji. Pokoknya kalau lihat aja ada orang yang periang, yang banyak bicara, antusias itu dia kalau dipuji itu tergerak. Udah gitu aja, dipuji dia tergerak. Jadi kita bisa manfaat untuk yang baik atau yang buruk. Pokoknya kalau mati dipuji gitu. Dia sudah kalau dipuji kan gak berkutik gitu. Ya. Kemudian tipe koleris. Koleris itu dia tipe yang kokoh, tipe yang kuat. Secara natural dia seorang pemimpin. Ya, tipe yang dominan. Dipuji belum tentu mempan, Pak. Ditantang. Kalau sudah ditantang, dia akan melakukan. Koleris, kuat, dominan. Kemudian tipe berikutnya adalah tadi sanguinis. Sanguinis ya, sanguin, koleris. Koleris, melankolis. Melo. Jadi orangnya itu perfect, orangnya itu sempurna. Jadi reveal. Orang reveal itu dia tombol motivasinya apa? Ketika diinstruksikan hal yang detail. Ya, ini kelebihannya, ini kerugiannya. Kalau kita jualan ketemu dengan orang yang tadi apa? Melankolis, kita harus paham ini keunggulannya. Orangnya cermat. Ini kerugiannya. Kalau Anda beli sekarang ini kalau beli enggak sekarang mahal gitu. Tapi kalau koleris tantang aja itu tanggal 10 itu bulan itu ambil paket yang segini banyak. Kamu berani nggak? Oh berani. Langsung begitu aja ya. Itu tipe yang koleris. Tapi kalau tipe melankolis harus detail karena wong reveal. Sebenarnya wong reveal itu yo karena dia butuh detail itu, makanya reveal. Nah, kemudian berikutnya adalah pragmatis. Pragmatis itu cinta damai. Dia sifatnya adalah menghindari konflik. Tombol motivasinya apa? Diancam. Yes, jadi kalau diancam itu bukan berarti dia takut, tapi dia menghindari pertikaian. Sehingga daripada terjadi pertikaian, sudah saya lakukan aja. Ini kamu kerjakan sekarang, kalau enggak nanti ya sudah saya kerjakan. Ya, ditekan. Kenapa? Karena dia menghindari konflik. Gitu. Misalnya kita punya anak udah SMA nih, udah anak SMA, itu kalau tidur itu nggak pernah merapikan tempat tidur. Ya, setelah kita tes, ya tipenya yang pertama adalah sanguinis. Ya, dia senang bicara antusias dan sebagainya, dipuji. Kamu kok sekarang tumben lumayan rapi tuh tempat tidurmu. Kayaknya besok bisa lebih rapi deh. Anak cantik, anak manis kok. Itu dipuji. Nah, kenapa enggak? Coba saja. Kalau tipenya sanguinis. Dari awal kan kita sudah tes atau sudah kita analisa. Anak saya yang pertama ini dia itu senang bicara antusias dan sebagainya gitu Pak. Dipuji. Ternyata tipenya koleris. Tuh lihat bapak aja yang sudah tua segini tuh habis tidur kamarnya serapi itu. Kamu bisa nggak lebih rapi dari ayah? Bisa nggak lebih rapi dari ayah? Atau kasih challenge gitu. Yuk rapi-rapian nanti jurinya iya jurinya ibu yang rapi bisa dapat 100.000. Mau tertantang dia, oh siap gitu. Nah itu tipe yang tantangan yang koleris. Nah kemudian yang melankolis dikasih info yang detailnya. Kalau tempat tidurmu rapi, tempat tidurmu itu enak dipandang, bisa menyebabkan kamu itu semangat belajar, nilaimu bagus. Tapi kalau tempat tidurmu itu nggak rapi, acak-acakan, itu nggak enak dipandang, kamu belajarnya nggak akan nyaman. Oh gitu Pak, iya gitu. Nah reveal detail. Nah kemudian kalau yang pragmatis diancam, mulai hari ini Papa nggak mau tahu, itu harus rapi. Kamu sudah gede jadi contoh. Daripada diomeli papanya terus rapi. Menghindari konflik. Nah, jadi ternyata ya satu aktivitas kita nyuruhnya itu beda-beda. Kita lihat tombol motivasinya di mana. Ini Pak Jumala lebih ahli harusnya ya. Kalau masih nggak masuk di tapping Pak ya. Clapping bro. Oh ya. Clapping bukan tapping. Oke. Ya, itu yang kaitannya dengan tombol motivasi. Nah, itu nanti di sini kita bisa buat analisa Pak. Oke. Nah, di sini ya.
Ini yang kaitannya dengan kecerdasan dominan, skornya berapa? Jadi 8 kecerdasan yang dikelompokkan oleh Profesor Howard Gardner ya, ini yang skornya tertinggi itu yang dominan. Berarti kita fokus untuk membesarkan yang ini. Ini dicontoh adalah di visual spasial. Nah ini berarti harus kita besarkan loh. Artinya apa? Kita memperbanyak aktivitas yang terkait dengan visual spasial. Nah visual spasial itu bakat yang menonjol ini sudah dituliskan di sini ya, mampu menggambar dengan baik, mampu membaca peta dan seterusnya. Ya kemampuan terbaiknya melukis, memberi ilustrasi, mewarnai, membuat grafik dan seterusnya. Kemudian pekerjaan terbaiknya itu bisa arsitek, seniman grafis, fotografer, guru seni rupa dan seterusnya. Nanti bisa ada analisanya. Ini yang terkait dengan kecerdasan dominan. Kemudian ini yang berikutnya tentang learning style, tentang gaya belajar. Nah, ternyata di sini antara visual, auditory sama kinestetik, dia lebih dominan ke kinestetik. Sehingga di sini disebutkan belajar atau strategi yang efektif bagi dia adalah berbanyak jeda pada saat belajar. Jadi tipe kinestetik itu bosanan Pak, kalau misalnya belajar 30 menit jeda 4 kali atau 8 kali. Ya, kemudian lebih banyak posisinya berdiri, dia nggak nyaman kalau duduk. Kan Thomas Alva Edison balik wae sekolah ke orang bertanjegong lebih banyak duduk gitu. Kalau mau menghafal tulis di udara, misalnya luas lingkaran L sama dengan pi R kuadrat. Nah, jadi hasil tes ini pakai tools apa Pak? Ini nanti di sini di buku ini ya ada. Ya, ada kurang lebih 160 aktivitas lebih. Jadi 160 aktivitas tadi itu nanti diskor. Aktivitas mana yang paling mudah dilakukan oleh anak, paling suka dilakukan oleh anak, ada tuh. Nah terus nanti hasilnya mereka. Nah ini gimana Pak? Nah, hasilnya gimana? Ini khusus ya, khusus yang beli buku di Pak Jumala atau Pak Ganda ya, ini nanti kita berikan ini hasil analisanya. Oh gitu. Nanti tinggal kirim WA saja. Yang beli buku dari TikToknya Cak Kendel sama Jumala Multazam dapat ya analisa bakatnya ya dapat skornya sama dapatnya. Tapi skornya PDF tuh. PDF ya. Jadi nanti kita kirimkan lembar jawabannya. Lembar jawaban itu diisi berdasarkan hasil tes yang ada di sini. Nanti kita kirimkan ini dalam format PDF. PDF, file PDF. Oh, keren. Ya kalau minta tercetak ya nggak apa-apa. Nanti ongkos kirimnya. Boleh ongkos tanya. Biar Mbak Nabila. Padahal kalau mau di browsing seperti ini 500 ribuan ke atas. Oke. Untuk bisa menganalisa bakat kita, tapi biasanya modelnya pakai sidik jari. Sidik jari ada, pertanyaan juga ada. Kuesioner juga ada. Ya, ini freekan saja. Ya, dan bukunya sangat murah ya, cuma 50.000. Ya. Nah, kemudian ini contoh lagi di sini kepribadiannya yang paling dominan adalah sanguinis. Ya, 35%. Ya. Di sini kekuatannya suka bicara, antusias dan ekspresif. Ya, jadi kalau orang bilang itu ekstrovert. Sanguinis itu ekstrovert. Di sini tapi ada kelemahannya juga. Kalau orang ekstrovert itu biasanya membesar-besarkan suatu hal, susah menang, dan jangan pernah membagikan rahasia ke orang yang ekstrovert atau yang sanguinis, bocor. Tapi kalau kita ingin kampanye, kasih dia. Iya bisa, bisa kemana-mana, bisa viral. Tapi tidak semua ekstrovert nggak bisa jaga rahasia gitu. Umumnya iya. Karena kadang keceplosan dia akan ngomong gitu loh. Iya. Nah, jadi tadi Pak Jumala, Pak Ganda, ya potensi untuk bisa menjadi pelajar unggul itu ada 3. 1, kenali kecerdasan dominan kita. 2, kenali gaya belajar kita. Dan yang ketiga, kenali kepribadian kita. Bagaimana cara mengenalinya? Di dalam buku ini ada. Dan nanti yang beli dari Cak Kendel Podcast, TikToknya Cak Kendel atau TikToknya Jumala Multazam akan dapat free hasil analisis ya dalam bentuk PDF. Iya. Yang ngirim dari Pak Edil? Bisa dari Pak Jumala, tinggal nanti Pak Jumala share aja kan bentuknya file. Tenang aja nanti lagi. Ya. Itu yang terkait dengan potensi. Ya, sahabat, luar biasa ya Pak Ganda. Masih banyak yang harus kita diskusikan. Tetapi karena waktu tidak cukup, kita akan sampaikan pada video berikutnya. Ya. Kali ini yang bahas tentang potensi dulu ya. Besoknya apa? Visi dan aksi. Oke. Ya, ikuti video berikutnya di Cak Kendel Podcast. Saya kira cukup ya Pak Ganda ya. Dan moga-moga bermanfaat. Pasti insya Allah bermanfaat. Ini viral sudah ya. Ini viral di TikTok Jumala Multazam, sudah makin terus pembacanya, mungkin bisa tak doakan bisa 1 juta. Amin. Pemirsa ya. Amin.
sehingga ini bisa semakin bermanfaat buat banyak orang ya, sedang jadi perbincangan ini. Jadi kalau ketinggalan sayang anak kok untuk coba-coba ya. Jadi hanya 50.000 ya. Hanya 50.000. Hanya 50.000. Ya, nanti linknya di deskripsi lah ya. Silakan langsung diklik di linknya aja. Cukup ya Pak Kanda ya? Ya. Pak Edi terima kasih dan kita Sama-sama, tunggu pembahasan Pak pada Siap. video berikutnya. Siap. Demikian Sobat Kendel, di like, share, dan komen. Jangan lupa ya subscribe channelnya yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya. Iwa Ibu daging kandel. See you, Cak Kendel.